Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Lubis dengan NIM 0701202126 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelas Ilmu Komputer 5. Saya akan membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya mengenai kesimpulan dari seluruh materi mata kuliah microcontroller. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah saya dapat dari beberapa video Arduino tutorial series mengenai menggunakan Tinkercad. Yang pertama ada tentang blinking LED 1, yang kedua ada blinking LED 2, yang ketiga ada digital input atau push button, analog input, slide watch, analog input, potentiometer, analog input, fotoresistor. Kesimpulan yang saya dapat dari video yang pertama, di video pertama kita akan mencoba mengendalikan LED dengan menggunakan Arduino di Tinkercad. Untuk menghidupkan LED tanpa coding bisa dilakukan dengan menghubungkan kaki positif LED ke pin 5 volt dan kaki negatif LED ke ground pada Arduino. Saat di start simulation, LED terbakar karena arus yang mengalir pada LED tersebut melebihi jumlah maksimum arus yang mengalir. Maksimum arus yang mengalir adalah 20 mikroampere, sedangkan arus yang mengalir pada LED tersebut ialah 483 mikroampere. Cara mengatasi yaitu dengan menambahkan 220 ohm lalu dihubungkan pada kaki negatif LED. Kaki resistor yang lainnya dihubungkan ke ground. Saat di start simulation lampu menyala tanpa warning. Untuk mengendalikan lampu LED menjadi berkedip bisa dilakukan dengan coding. Pertama, hapus kaki LED yang terhubung ke 5 volt ke pin 5 volt lalu hubungkan kaki LED tersebut ke pin nomor 13. Lalu masukkan coding berikut. Saat diklik start simulasi LED akan menyala 1 detik, kemudian 1 detik, begitu seterusnya selama simulasi dijalankan. LED akan dihidupkan ketika diberikan nilai high dan akan mati ketika diberikan nilai low. Selanjutnya pada kesimpulan yang kedua, pada video yang kedua, saya mendapat kesimpulannya ialah di praktikum kedua ini saya menggunakan breadboard, LED dan resistor, di mana semua sirkuit di breadboard sudah terhubung. Kita akan mengendalikan pola nyala atau mati LED-nya dengan pola tertentu. Di video sebelumnya kita menghubungkan pin negatif pada LED ke satu kaki resistor dengan menggunakan line. Pin yang kita gunakan adalah 13, 12, dan 11 seperti video sebelumnya. Di sini kita juga menggunakan set pin supaya dapat mengubah no pinnya di pin 13. Kita set menjadi high, pin 12 low dan pin 11 low. Kita beri delay selama 1 detik. Selanjutnya hanya pin 12 yang akan beri nilai high dan diberi delay 1 detik. Berikutnya hanya pin 11 yang diberi nilai high dan diberi delay 1 detik. Sudah terbentuk pola RGB. Selanjutnya keseluruhan off, kita beri nilai low dan delay 1 detik. Berikutnya keseluruhannya kita beri nilai high dan delay 1 detik. Dan yang terakhir kita set keseluruhan menjadi off. Kita beri nilai low dan delay 1 detik. Agar menyala lebih cepat bisa kita set delay. Selanjutnya pada kesimpulan dari praktikum yang ketiga ini saya menggunakan Arduino Uno R3, LED resistor dan push button. Arduino akan menerima input dari tombol. Jika tombol ditekan dan dilepas akan memberikan input 0, 1,
pada Arduino. Kemudian input tersebut akan diolah dan akan direspon dengan output beberapa nyala, mati, dan LED tersebut di perkodingan kali ini kita tidak menggunakan kode blok, tetapi kita menggunakan text editor dengan menggunakan bahasa C untuk codingnya. Kita akan membuat 3 variabel. Yang pertama yaitu button state, digunakan untuk menyimpan nilai yang dibaca oleh Arduino dari pin 11. Selanjutnya tipe variabel pin LED digunakan untuk nama pengganti dan pin nomor 12. Selanjutnya pin button kita gunakan untuk menggantikan nama dari pin 11. Berikutnya kita akan setup pin modenya, kita tentukan pin yang sebagai input dari pin yang sebagai output. Pin LED sebagai output, pin button sebagai input. Pada kasus ini tidak bisa menggunakan input saja, harus menggunakan input pull up. Fungsi input pull up untuk mengaktifkan pull up resistor yang ada di Arduino-nya. Pada bagian void loop kita akan menyimpan nilai yang diberikan oleh tombol switch. Variabel button state ini akan menerima input yang diberikan oleh pin button. Jika pin state bernilai low, berarti tidak ada input yang diterima, dianggap 0 oleh pin 11. Maka kita set pin outputnya menjadi high. Secara default kondisi pin 11 adalah high, maka LED akan dimatikan, begitupun sebaliknya. Kita dapat cek nilainya dengan menggunakan fitur serial monitor. Kita tambahkan coding di bagian void setup. Jika nilai button state-nya 1, maka bernilai high. Jika button state-nya 0, maka bernilai low. Selanjutnya kesimpulan video yang keempat. Pada video yang keempat masih membahas tentang digital input. Namun kali ini menggunakan slide watch untuk mendapatkan input secara digital. Pada slide watch, terminal dihubungkan ke pin 5V pada Arduino, lalu terminal 2 dihubungkan ke ground. Kemudian pin common dihubungkan ke salah satu digital pada Arduino, yaitu pin nomor 2. Untuk mengecek input yang diterima Arduino ketika switch digeser dengan mengetik coding berikut pada Tinkercad. Saat diklik Start Simulation, terlihat pada serial monitor yang keluar adalah 1. Artinya pada saat switch bergeser di posisi sebelah kiri, maka nilainya menjadi 0 atau low, yang berarti pin 2. Mendapatkan nilai low apabila kita geser ke kanan, maka nilai yang diterima oleh pin 2 adalah 1 atau high. Untuk keluarkan output dengan indikator nyala LED dilakukan dengan menghubungkan kaki negatif LED ke resistor 220 ohm. Lalu kaki resistor lain dihubungkan ke ground. Kemudian hubungkan kaki positif LED ke digital nomor 7. Kemudian kita masuk ke coding, lalu kita ubah codingan menjadi seperti saat switch berada di sebelah kiri. Input yang diterima oleh pin 2 berupa low atau 0. Ketika Arduino menerima low, maka dia akan memberikan nilai low juga pada pin 7 sehingga lampu LED tidak menyala. Saat switch berada di sebelah kanan, input yang diterima pada pin 2 adalah high atau 1. Saat Arduino menerima nilai high, maka dia akan memberikan nilai high pada pin 7 sehingga LED akan tetap menyala. Kesimpulan dari video yang kelima membahas tentang analogi input menggunakan potensiometer. Komponen yang digunakan yaitu Arduino R3, potensiometer, dan piezo buzzer. Terminal 1, potensiometer dihubungkan ke ground, terminal 2 dihubungkan ke pin 5 volt, dan kaki wiper dihubungkan ke pin analog A0. Kemudian kita menuju ke coding, lalu kita isi codingannya seperti berikut. Setelah itu kita klik
simulation pada serial monitor awalnya bernilai 0, namun saat potensionya diputar ke kanan nilainya akan berubah. Nilai tertingginya yaitu 1023 dan nilai terendah adalah 0. Berikutnya kita akan memanfaatkan nilai yang diberikan oleh potensiometer menjadi suatu nilai untuk perubahan frekuensi. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah piezo buzzer sebagai outputnya, di mana nanti ada perubahan suara ketika potensiometer diputar ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan dengan nilai yang diberikan. Kaki negatif piezo buzzer dihubungkan ke resistor dan kaki resistor yang lainnya dihubungkan ke ground. Kaki positif piezo buzzer dihubungkan ke pin digital nomor 12. Selanjutnya kita ke coding. Kemudian modifikasi codingnya seperti ini. Saat diklik simulation, piezo buzzer akan mengeluarkan suara. Suara pada piezo buzzer akan berubah jika potensiometer diputar. Semakin besar nilai potensiometernya, maka akan frekuensi suara semakin kecil. Sedangkan semakin kecil nilai potensiometer, maka frekuensi suara semakin rendah. Pada video yang terakhir, yang ke-6, kesimpulannya membahas tentang analogi input menggunakan fotoresistor atau LDR, di mana fotoresistor ini adalah suatu komponen elektronik yang akan merubah resistansinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Pertama-tama, klik dan drag Arduino Uno dan fotoresistor pada terminal 1 fotoresistor. Dihubungkan ke pin analog A0 pada Arduino. Terminal 2 dan pin kedua fotoresistor dihubungkan ke tegangan 5 volt. Kemudian terminal 1 dihubungkan juga ke resistor dan kaki resistor yang lainnya dihubungkan ke ground. Untuk cek nilai yang diterima oleh Arduino berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor dilakukan dengan menuju ke jendela codingnya, lalu masukkan codingnya seperti berikut. Lalu klik start simulation dan akan muncul nilai intensitas cahayanya yang paling kecil dan yang paling besar. 679. Nilai intensitas cahaya yang diterima oleh LDR tidak sama jika resistansi resistor diganti. Selanjutnya akan diberi output dengan nyala LED. LED akan menyala jika intensitas cahaya akan diterima oleh fotoresistor kecil dari 300 dan apabila lebih besar dari 300 maka LED tidak akan menyala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.